Pria ini bernama Richard. Dia adalah mantan atlet tenis kulit hitam di California. Semenjak pensiun, tujuan Richard hanya satu, yaitu mendukung kedua putrinya yang bernama Serena dan Venus agar bisa menjadi atlet tenis terhebat di dunia. Sebenarnya putri Richard ada 5, namun 3 putrinya masing-masing punya minat di bidang lain. Siang itu terlihat Richard sedang sibuk menemui beberapa pelatih klub tenis untuk mempromosikan Serena dan Venus agar para pelatih tersebut mau merekrut kedua putrinya bergabung ke dalam akademi tenis mereka. Hampir setiap minggu dia menemui satu persatu pelatih tenis. Meski selalu ditolak, Richard tak berkecil hati. Ketika pulang, dia segera mengajak Venus dan Serena latihan. Ketiga putri lainnya pun juga ikut menonton serta mendukung saudari mereka. Di lapangan saat lagi asik latihan, muncul segerombolan anak berandalan menggoda putri-putrinya. Sebagai seorang ayah, Richard sangat kesal, tapi dia tetap mencoba sabar lalu menyuruh semua putrinya masuk ke dalam mobil. Waktu mau pergi, para berandalan itu masih terus menggoda putri Richard. Richard yang muak kemudian menegur mereka. Karena tak terima ditegur, mereka pun memukuli Richard di hadapan anak-anaknya. Sesampainya di rumah, istri Richard yang bernama Orison menyambut mereka semua. Meski tinggal di rumah sempit dengan 5 orang anak, namun keluarga Richard sangat bahagia. Tiap malam selesai latihan, giliran Richard gantian berangkat kerja. Jadi dua suami istri itu saling bagi tugas. Siangnya Orison kerja, sementara Richard melatih Serena dan Venus serta mengantarkan anak-anak yang lain pergi ke tempat les mereka masing-masing. Malamnya waktu Richard kerja, Orison membantu anak-anak belajar. Walaupun jadwalnya padat, kelima anak mereka selalu dapat ranking 5 besar di sekolah. Di tempat kerja saat sedang membaca majalah olahraga, Richard melihat artikel tentang seorang pelatih klub tenis terkenal di Amerika. Ia lalu dapat ide untuk mempromosikan Venus dan Serena pada pelatih tersebut. Esok hari, seperti biasa, dengan harapan besar Richard datang ke kantornya. Tapi lagi-lagi dia ditolak. Si pelatih menjelaskan sehebat apapun bakat kedua putri Richard, jika tak punya uang, maka mereka tak mungkin bisa masuk ke akademi tenis manapun. Mendengar ucapan itu, Richard sakit hati. Malamnya di lapangan tenis, Richard terus merenungkan kalimat si pelatih tadi. Di tengah renungan, tiba-tiba sekelompok anak berandalan kemarin datang lagi. Di hadapan Richard yang sedang down, mereka mengatakan untuk apa Richard membuang-buang waktu mengajarkan kedua anaknya bermain tenis? Toh ujung-ujungnya semua putri hitam Richard itu cuma akan bekerja di tempat pelacuran dan tak akan pernah bisa menjadi atlet terkenal. Mendengar hinaan barusan, Richard langsung memukulnya. Dengan wajah babak belur, Richard pulang ke rumah. Melihat keadaan suaminya, Orison tak mengatakan satu patah kata pun. Dia hanya fokus mengobati luka-luka Richard seakan kejadian ini seperti sudah biasa terjadi pada suaminya. Beberapa hari kemudian, Richard mengajak Venus dan Serena pergi menemui seorang pelatih tenis bernama Cohen. Richard berpikir alasan kenapa selama ini para pelatih tak tertarik mungkin karena mereka cuma menonton rekaman aja. Maka dari itu, hari ini Richard berencana memperlihatkan langsung kehebatan kedua anaknya pada si pelatih. Setelah dipaksa berkali-kali, Cohen akhirnya bersedia mengetes kemampuan Venus dan Serena. Are you ready? That's right. You show that magic? Yes. There you go. Get it. Show it to him. Guys. Cohen begitu kagum. Dengan harapan besar, dia memutuskan bersedia melatih putri Richard secara gratis. Namun sayangnya, dia hanya mau menerima satu anak aja, yaitu Venus. Keesokan harinya, sebelum berangkat latihan, Venus mencoba menghibur dengan bilang Serena tak perlu khawatir, pasti nanti sang ayah akan merekam semua latihan Venus bersama Cohen. Dengan begitu, Serena bisa meniru apa yang Cohen ajarkan dari rekaman tersebut. Saat Venus dan Richard berangkat, Orison mengajak Serena latihan berdua. Meski bukan pelatih profesional seperti Cohen, tapi Orison berjanji akan melatih Serena agar menjadi petenis hebat. Go.
That's it. Back. Court as a chessboard made up of 200. Paul Cohen, first strike, strategic time. Stop, go, 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 again. Let's go! Fast, fast, fast! I need you to be fast, up, fast! 8 shots. You will learn to perfect. Center. 24. 6. Wait, stop, what are you doing? Trust it! Better! 25. Oh, halfway there. Please, Richard. Oh, blame your dad. Let me see a little bit more pronation. A lot of ball can't hear. That wasn't for you, Richard. Keep it up! You never know when it's going. Get back to the middle! Stand up! Yeah, baby, yes! They're around it. Selesai latihan, Venus, Richard, serta Cohen menonton rekaman suatu pertandingan tenis profesional. Cohen menjelaskan bahwa rata-rata para petenis terkenal di dunia itu memulai karir mereka dengan mengikuti kompetisi turnamen tenis junior. Mendengar penjelasan barusan, Richard pun tertarik untuk mendaftarkan Venus ikut turnamen junior juga. Ia merasa inilah langkah awal agar dunia bisa melihat bagaimana kehebatan Venus bermain tenis. Berbulan-bulan, Venus menghabiskan hari-hari dengan fokus berlatih. Hingga akhirnya, hari turnamen tiba. Seluruh keluarga Richard di situ datang memberikan semangat untuk Venus. Stupid! You're so bad! That's it. But the winner! Venus berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan di turnamen junior tersebut. Bahkan lawan-lawannya sampai kesal akibat selalu kalah dari Venus. Hingga suatu malam ketika Richard, Venus, dan Serena pulang latihan, mereka melihat ada mobil polisi di depan rumah. Waktu masuk ke dalam, ternyata polisi itu datang bersama Dinas Perlindungan Anak. Mereka ke sana karena mendapat laporan kalau Richard telah mengeksploitasi anak gara-gara memaksa putrinya berlatih tenis setiap hari. Mendengar tuduhan barusan, Richard kesal. Ia kemudian menjelaskan bahwa dari awal dia tak pernah memaksakan satu hal pun pada anak-anaknya. Jika anaknya ingin menjadi pengacara, maka Richard akan mendidik mereka hingga menjadi pengacara hebat. Jika anaknya bercita-cita menjadi seorang dokter, maka Richard akan melakukan segala cara demi mewujudkan serta mendukung anaknya agar bisa mendapatkan beasiswa kedokteran. Begitu juga dengan tenis. Richard tahu batas. Dari awal mereka sendirilah yang bercita-cita menjadi atlet tenis terbaik di dunia. Dan tugas Richard hanyalah melatih lalu membantu membuka jalan untuk mereka. Richard tak pernah marah bila di sekolah mereka dapat nilai jelek atau mereka malas berlatih. Selama ini Richard hanya menjadi jembatan serta bertanggung jawab menjadi ayah yang tiap hari bekerja keras menafkahi keluarganya. Kehadiran Dinas Perlindungan Anak ini seperti menginjak-injak harga diri Richard. Ia marah orang lain yang tak tahu apa-apa, bahkan mungkin keluarga orang itu sendiri berantakan tapi malah menginjakan kaki di rumahnya lalu ikut campur urusan keluarga Richard. Dengan tegas, Richard mengatakan bahwa dia akan menjadi ayah terbaik untuk para putrinya. Mendengar penjelasan Richard, pihak Dinas Perlindungan Anak pun terdiam malu. Karena tak memiliki bukti, mereka memilih pergi dari sana. Pada turnamen kejuaraan junior selanjutnya, ketika Venus bertanding, Serena diam-diam ikut mendaftar tanpa sepengetahuan Richard. Saat menonton pertandingan Venus, seseorang datang menyapa Richard kemudian berkata kalau dia kagum menyaksikan pertandingan tenis anak Richard yang bernama Serena di lapangan lain. Mendengar ucapan tersebut, Richard bersama Orison buru-buru pergi ke tempat Serena. Di sana, Richard benar-benar bangga Serena bisa membuktikan walaupun cuma latihan sendiri, dia tetap bersungguh-sungguh. Melihat ayahnya menonton, Serena berpikir dia pasti akan dimarahi gara-gara mendaftar tanpa izin. Tapi ternyata Richard justru malah menyemangati serta menyuruh Serena melanjutkan pertandingan hingga akhir. Dengan bahagia, Serena akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan Venus, yaitu bertanding sambil mendengar dukungan keluarganya. Selesai pertandingan, Venus berhasil meraih juara 1 sedangkan Serena juara 2. Berita tentang kemenangan kedua anak Richard itu pun tersebar ke seluruh penjuru Amerika. Mereka berdua bahkan sampai diundang menjadi pembicara di sekolah-sekolah untuk menjadi inspirasi anak-anak muda sekarang agar menghindari bahaya narkoba dan memanfaatkan masa muda dengan kegiatan positif. Beberapa hari kemudian, Cohen datang ke rumah Richard.
Di sana dia memberitahu bahwa Venus berhasil mencapai rekor memenangkan pertandingan dengan skor 63-0 dan menduduki ranking 1 petenis usia 12 tahun. Namun waktu Cohen ingin mendaftarkan Venus ke turnamen junior berikutnya, Richard menolak. Ia merasa pengalaman Venus bertanding di tingkat junior sudah cukup. Kini Venus harus kembali fokus pada pendidikannya terlebih dahulu. Richard juga mengatakan kalau Venus tak akan pernah lagi bertanding di turnamen junior. Ia ingin Venus berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertandingan tingkat profesional, meski turnamen tersebut masih beberapa tahun lagi. Artinya dalam beberapa tahun ke depan, Venus tak akan pernah mengikuti turnamen sama sekali. Keputusan Richard itu pun membuat Cohen kecewa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi dari sana. Semenjak kepergian Cohen, Richard terus mencari akademi demi akademi tenis lain yang tak cuma melatih Venus bermain tenis, tapi juga mau memberikan beasiswa sekolah untuknya. Dari sekian banyak akademi yang Richard hubungi, ada seorang pelatih tenis terkenal bernama Rick tertarik dengan kehebatan kedua anak Richard. Esok hari, Rick datang jauh-jauh dari Florida hanya demi menyaksikan secara langsung kemampuan Venus dan Serena. Saat mengetes mereka berdua, Rick benar-benar terkesan. Ia seperti menemukan dua harta karun. Rick kemudian menawarkan kontrak agar kedua putri Richard masuk ke akademi tenisnya di Florida. Dalam kontrak itu, Rick akan menanggung seluruh kebutuhan keluarga Richard di Florida nanti, seperti rumah pribadi, makanan enak, tempat latihan nyaman, bahkan sampai memberikan Richard pekerjaan. Mendengar tawaran tersebut, Richard setuju asalkan Rick bersedia memenuhi syarat darinya, yaitu sehebat apapun Venus dan Serena di akademi tenis Rick nanti, mereka berdua hanya boleh bertanding atau mengikuti turnamen jika Richard menganggap mereka telah siap. Jika belum, maka mereka berdua tak akan bertanding. Awalnya Rick kaget, padahal dia ingin sekali mengikutkan mereka berdua ke banyak pertandingan. Ia merasa sayang bila bakat emas ini selama bertahun-tahun cuma latihan aja tanpa bertanding sama sekali. Setelah diskusi panjang, Rick yang sudah terlanjur jatuh hati pada bakat emas kedua anak Richard pun memilih setuju. Keesokan harinya, Richard sekeluarga berangkat ke Florida. Then he bombed the city, and the night got deaf. Know when to fold up, know when to hold up. All expression. Tahun demi tahun berlalu, sudah 3 tahun ini Venus serta Serena tak pernah ikut bertanding di turnamen sama sekali. Setiap hari selama 3 tahun, mereka hanya fokus latihan tenis seperti biasa. Masalahnya, sekeras apapun mereka berlatih, entah apa yang ada di kepala Richard, baginya mereka berdua tetap masih belum siap bertanding. Waktu sedang latihan, Venus mengatakan pada Rick bahwa dia mau ikut bertanding di turnamen junior besar yang sebentar lagi akan diadakan di kota Oakland. Rick awalnya menolak karena dia tahu Richard pasti tak mengizinkan. Tapi gara-gara tuh bocah terus mohon sambil masang muka melas, Rick terpaksa berjanji membujuk Richard. Sorenya, Rick meminta Richard mengizinkan Venus bertanding di turnamen junior besar agar punya pengalaman seperti salah satu petenis muda berbakat lain yang bernama Jennifer. Mendengar ucapan Rick, meski berat, Richard memutuskan setuju. Namun ketika sedang makan di kantin, tanpa sengaja Richard menonton berita tentang penangkapan Jennifer akibat memakai narkoba. Besoknya Rick bingung kenapa Venus tak datang latihan. Ia lalu diberitahu kalau tadi pagi Richard tiba-tiba membatalkan latihan kedua putrinya, kemudian pergi jalan-jalan ke Disneyland. Rick pun bergegas pergi ke rumah Richard. Sesampainya di sana, dia melihat keluarga Richard baru aja pulang. Dengan kesal, Rick bertanya kenapa latihan Venus dibatalkan padahal jadwal di pertandingan turnamen tinggal sebentar lagi. Richard di situ memberitahu bahwa dia telah membatalkan jadwal turnamen Venus. Ia merasa pengalaman bertanding Venus di tingkat junior sudah cukup. Sekarang ini putrinya cuma butuh fokus belajar di sekolah dan berlatih tenis seperti biasa aja agar masa mudanya tak tertekan akibat terlalu sibuk seperti Jennifer yang sampai terjerumus memakai narkoba. Rick sangat kecewa. Bila dilarang-larang terus, maka karir tenis Venus akan terganggu. Di sisi lain, Rick tak bisa berbuat apa-apa karena bagaimanapun juga Richard adalah ayah Venus. Ia lalu pergi dari sana. Sementara dari kejauhan, Venus yang menguping pembicaraan mereka berdua pun marah kenapa sang ayah terus-menerus melarang keinginannya. Di dalam rumah, Orison meluapkan semua emosinya. Ia muak Richard membuat keputusan sendiri tanpa pernah berdiskusi dengannya dulu. Atau bahkan sekedar bertanya pada Venus apa keinginannya aja enggak. Richard harus ingat, keluarga adalah sebuah tim yang membutuhkan kekompakan. Orison juga mengingatkan jika Richard tetap egois seperti ini terus, maka suatu saat nanti Venus pasti akan pergi meninggalkannya.
Ucapan Orison itu akhirnya menyadarkan Richard kalau selama ini dia terlalu protektif. Richard kemudian menemui Venus yang sedang berlatih sendirian. Di sana dia menceritakan alasan kenapa dia protektif pada semua anaknya adalah karena Richard tak ingin Venus bernasib sama sepertinya. Dulu waktu kecil, Richard pernah dipukuli segerombolan orang kulit putih di pinggir jalan. Dan ketika dia berteriak minta tolong pada ayahnya malah lari kabur ketakutan meninggalkan Richard sendirian. Dari kejadian itu, Richard bersumpah akan menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anaknya nanti. Tapi sekarang Richard sadar dia sudah berlebihan. Trauma masa lalu tersebut justru membuat Venus tersiksa. Sambil memeluk putri yang sangat dia sayangi itu, Richard mengatakan bahwa dia akan mendukung penuh keputusan Venus untuk bertanding di turnamen junior. Beberapa hari kemudian, berita tentang kemunculan Venus, yaitu bakat muda ranking 1 U12 yang selama ini menghilang pun viral di seluruh Amerika. Malamnya, seorang utusan dari brand olahraga terkenal bernama Fila berkunjung ke rumah. Dia datang ke sana untuk menawarkan putri Richard kontrak senilai $3 juta atau sekitar 42 miliar rupiah. Mendengar tawaran besar tersebut, bukannya langsung setuju, Richard malah menyuruh Venus menjawabnya sendiri. Richard telah berubah. Kini dia sadar tugas seorang ayah hanya mendukung, bukan memaksakan kehendak. Semua mata lalu tertuju pada Venus. Ini adalah pertama kali dia mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Setelah memikirkan matang-matang, Venus menjawab bahwa dia menolak tawaran 42 miliar itu. Venus tahu brand Villa ini mengontraknya cuma gara-gara dia sedang terkenal, bukan karena kemampuannya bermain tenis. Bagaimana bisa dia ditawari kontrak sebesar itu padahal selama 3 tahun ini Venus tak pernah bertanding sama sekali. Rick kemudian memarahi Venus kenapa dia menyia-nyiakan kesempatan 1 kali seumur hidup ini. Rick takut jika brand sebesar Villa sampai ditolak, maka nanti tak akan ada brand lain yang mau menawarkan kontrak kerjasama lagi. Sayangnya keputusan Venus sudah bulat. Venus hanya ingin dikontrak setelah orang-orang melihat kehebatannya bermain tenis. Ia bahkan berjanji di turnamen nanti meski harus melawan petenis muda yang sekarang menduduki ranking 1 dunia sekalipun, dia pasti akan menang. Mendengar keputusan Venus, Rick cuma bisa istighfar. Hari turnamen yang dinanti-nantikan tiba. Pada pertandingan pertama, Venus terlihat masih kaku akibat gugup sudah lama dia tak mengikuti pertandingan resmi. Nama Venus memang terkenal di TV, tapi gara-gara tak pernah mengikuti kejuaraan manapun, rankingnya kini jadi turun drastis. Melawan petenis papan atas itu, beberapa kali Venus melakukan kesalahan dan kehilangan banyak poin. Ia berpikir kalau sampai kalah, ayahnya akan kecewa. Namun Richard justru malah menyuruh Venus untuk bersenang-senang di lapangan menikmati pertandingan yang telah lama dia impikan ini. Satu kalimat dari sang ayah itu pun membuat semangat Venus kembali bangkit. Venus menang hingga sampailah dia ke babak final. Semua orang terkesan dengan penampilannya. Di tengah kegembiraan, Rick mengabarkan kalau tadi dia dapat telepon dari brand Villa yang menaikkan tawaran mereka menjadi $4 juta. Nama Venus kini jadi semakin terkenal karena besok dia akan bertanding melawan atlet tenis muda ranking 1 dunia bernama Vicario. Rick menyuruh Richard menyetujui kontrak tersebut sekarang juga. Dia takut bila besok Venus kalah dari Vicario, maka penawaran menggiurkan itu akan dibatalkan. Rick benar-benar berharap kesempatan kedua ini tak disia-siakan. Tapi lagi-lagi Richard menolak. Ia percaya putrinya bisa mengalahkan Vicario. Waktu ingin keluar stadion, Richard melihat Serena sedang menatap lapangan tempat saudarinya tadi bertanding. Dia tahu Serena merasa iri dengan kesuksesan Venus. Richard lalu berkata pada Serena bahwa ada perbedaan antara Serena dan Venus. Dalam beberapa tahun ke depan, Richard yakin Venus akan menjadi atlet tenis nomor 1 di dunia. Sedangkan Serena pasti bisa menjadi atlet tenis terhebat sepanjang masa. Kini yang harus Serena lakukan hanyalah fokus berlatih. Mendengar ucapan sang ayah, Serena kembali ceria. Esok hari tibalah di pertandingan puncak antara Venus melawan Vicario. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Venus disambut dengan sangat meriah oleh para penonton saat memasuki lapangan. Kemudian ketika semua siap, pertandingan dimulai.
31. That's how she do that. Getting Williams lead. Getting Williams. Yep. Yep. That's Venus Williams. Stance. That's what we worked on. 2 love. There you go. That's it. All that. ¡Es una locura! Venus berhasil membuat Vicario terpojok. Atlet muda terhebat di dunia itu kalah skor telak. Bahkan tinggal sedikit poin lagi Venus akan menang dan namanya bisa jadi semakin terkenal. Namun, di tengah pertandingan, mendadak Vicario meminta jeda pada wasit untuk buang air kecil. Setelah 20 menit menunggu, Vicario masih juga belum kembali. Seluruh penonton di sana pun heran kecuali Richard dan Rick. Mereka berdua tahu kalau ini adalah trik. Vicario tahu Venus pasti gugup karena sudah bertahun-tahun tak pernah bertanding. Maka dari itu dia sengaja ke toilet lalu meninggalkan Venus sendirian di lapangan di tengah ribuan mata yang memandanginya. Suara gemuruh para penonton mulai terdengar. Mereka saling berbisik menanyakan kapan Vicario kembali. Dan suara-suara tersebut semakin menambah kegugupan Venus hingga mentalnya jatuh. Beberapa menit kemudian, Vicario akhirnya kembali. Pertandingan pun dilanjutkan. Game Vicario. 6-3, 1-7, 3 games all. Venus kalah telak. Sehebat apapun dia bermain tenis, sekeras apapun dia berlatih, bila sudah kena mental, maka permainannya pasti kacau. Dalam ruang ganti, Venus terus menangisi kekalahan barusan. Melihat putri kesayangan mereka sedih, Richard dan Orison berusaha memberi semangat dengan mengatakan, meski Venus kalah, dia tetap membuat mereka berdua bangga. Tadi seluruh dunia telah menyaksikan bagaimana Venus berhasil membuat petenis muda ranking 1 itu ketakutan. Mendengar dukungan kedua orang tuanya, perlahan-lahan Venus bisa mencoba menerima kekalahan tersebut. Ketika keluarga Richard akan pulang, mereka kaget melihat ada banyak sekali orang di luar menyambut Venus. Ternyata semua orang itu adalah fansnya. Betapa bahagia hati Venus walaupun dia gagal. Namun hasil tak akan pernah mengkhianati usaha.